apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dana Paramita kembali menjumpai Anda dalam Berita Palembang. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga akibat mengantuk, pengendara motor tewas mengenaskan setelah menabrak bagian belakang truk. Cegah penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi. Dinas Pertanian dan Perikanan Musirawas Utara gencar melakukan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan hewan ternak. Calon mempelai pria tidak hadir di acara pernikahan. Keluarga calon mempelai wanita membuat laporan ke polisi. Informasi pertama untuk Anda, seorang pria pengendara sepeda motor tewas mengenaskan setelah menabrak bagian belakang truk di Jalan AKBP Cek Agus Palembang. Diduga korban dalam kondisi mengantuk saat mengendarai kendaraannya. Kecelakaan ini sempat membuat jalan di lokasi sekitar macet hampir 1 jam. Kecelakaan maut melibatkan sepeda motor dengan sebuah truk bermuatan ban terjadi di Jalan AKBP Cek Agus Palembang pada Selasa siang. Kuatnya benturan membuat Rahmat, sang pengendara sepeda motor, tewas mengenaskan di lokasi kejadian. Sepeda motor korban juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Insiden bermula saat sepeda motor melaju kencang dari arah Jalan Dr. M. Isa menuju Simpang Patal. Namun saat akan mendahului truk, tiba-tiba tubuh sang pengendara motor justru menghantam bagian belakang truk hingga terjungkal. Polisi menduga kecelakaan ini disebabkan karena pengendara sepeda motor mengantuk saat berkendara. Mobil dari arah Indonesia atau Pasar Joko ke arah Simpang Patal. Sedangkan sepeda motor dari Simpang Patal mengarah ke Pasar Joko. Kemungkinan mengantuk. Dari tengah sini langsung aja lah. Nunggu bagian buntut mobil aku bagian ban belakang. Langsung masuk bawah. Masuk bawah tidak. Mungkin kepalanya kena apa namanya kena bodi. Entah apa namanya bak mobil langsung campak kan. Oh, dia nombor yang di belakang Mas ya? Bagian belakang mobil kita ya? Kerang mobil. Selanjutnya jasad korban langsung dievakuasi polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk dilakukan visum. Sementara kedua kendaraan berikut sopir truk dibawa ke Mapolrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Kecelakaan ini juga sempat membuat arus lalu lintas di Jalan AKBP Cek Agus macet sampai 1 jam. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya, merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK menyebabkan penjualan daging sapi di pasar tradisional di Kota Palembang menurun drastis. Meski harga daging sapi cenderung stabil, namun minat beli masyarakat menurun. Akibatnya pedagang mengeluhkan pendapatannya yang berkurang. Merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku sapi mulai berimbas terhadap pembelian daging sapi di pasar. Akibatnya pedagang daging sapi pun mengeluhkan sepi pembeli. Seperti di pasar tradisional 10 Ulu Palembang, meskipun harga daging sapi stabil Rp150.000 per kilogram, namun para pedagang sangat khawatir dengan beredarnya informasi penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi di beberapa wilayah di tanah air, khususnya di Aceh dan Pulau Jawa. Pedagang harus meyakinkan para pelanggannya kalau daging sapi yang mereka jual aman dari PMK. Ya pastikan pengaruh orang-orang itu takut membeli, tapi kan kalau di Palembang kan insya Allah jangan hati. Kan sudah dikasih oleh dinas kesehatan, oleh dokternya, sosial dokternya, yaitu dokter Esi namanya. Aman nih? Ternakannya aman, insya Allah Palembang aman. Ya pastilah kurang lah untuk agak masyarakat ragu-ragu setelah itu.
Walau Kota Palembang belum ditemukan penyakit PMK dari sapi, namun kondisi ini berimbas terhadap pendapatan pedagang sapi potong yang saat ini anjlok hingga 30%. Pedagang berharap pemerintah dapat segera mengawasi wabah PMK sehingga mereka tidak menderita kerugian lebih besar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sementara itu, mengantisipasi penularan penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musirawas Utara gencar melakukan penyemprotan disinfektan dan pemeriksaan hewan ternak. Sejauh ini Kabupaten Musirawas Utara masih aman dari penyebaran penyakit mulut dan kuku sapi. Untuk memastikan hewan ternak bebas dari penyakit mulut dan kuku, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Musirawas Utara pada Senin kemarin melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah peternakan sapi. Selain itu, sebagai tindakan pencegahan, petugas juga melakukan penyemprotan disinfektan di kandang sapi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, belum ditemukan penyakit mulut dan kuku sapi di Kabupaten Musirawas Utara. Meski demikian, pengawasan terhadap hewan ternak akan terus dilakukan, termasuk melakukan pemeriksaan secara klinis di sejumlah peternakan milik masyarakat. Kalau sampai dengan hari ini kami itu sudah menghubungi petugas-petugas kita di lapangan, penyuluh-penyuluh pertanian yang merangkap penyuluh peternakan untuk terus memantau yang punya hewan-hewan ternak khususnya yang berkaki 4. Kalau memang didapat misalnya kasus, cepat melakukan laporan ke dinas supaya kita cepat melakukan antisipasi seperti apa. Jadi kalau untuk peternak-peternak itu lebih ke sterilisasi kandang lah ya. Terkait temuan dugaan penyakit mulut dan kuku sapi di Kabupaten Musirawas Utara, petugas masih menunggu hasil pemeriksaan sampel di laboratorium. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan segera melapor kepada petugas jika ditemukan hewan ternak yang memiliki gejala PMK. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Musirawas Utara. 1 dari 2 kawanan pelaku spesialis pencurian sepeda motor di Kota Palembang ditangkap polisi. Tersangka diringkus saat baru turun dari pesawat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sebelumnya tersangka menjadi buronan polisi selama 7 bulan. Berakhir sudah perjalanan buronan Noval Valentino selama 7 bulan. Polisi telah menetapkannya sebagai tersangka kasus pencurian sepeda motor di Kota Palembang. Warga Sungai Rebo Kabupaten Banyuasin ini akhirnya digiring polisi ke Mapolsek Pelaju, Palembang pada Senin petang. Pemuda berusia 19 tahun ini merupakan satu dari 2 kawanan pelaku spesialis pencurian sepeda motor di Kota Palembang. Polisi diringkus tersangka saat baru turun dari atas pesawat tujuan Batam di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Dalam melakukan kejahatan, tersangka berperan mengawasi lokasi sekitar yang menjadi targetnya. Seorang rekannya yang lain berinisial G bertindak sebagai pemetik atau pencuri sepeda motor. Terakhir, kawanan ini menggasak 1 unit sepeda motor yang terparkir di sebuah minimarket di kawasan Jalan Robani Kadir, Pelaju pada 25 Oktober tahun lalu. Masih ada masyarakat bahwa pelaku pulang menggunakan pesawat dan kami melakukan penangkapan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II dengan koordinasi dengan pihak bandara. Untuk modus kemudian? Untuk modus pelaku bekerjasama dengan temannya dengan inisial G yang melakukan eksekusi terhadap barang yang akan diambil, sedangkan pelaku N ini hanya melihat situasi keadaan di sekitar. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1 unit telepon genggam yang dibelinya dari uang hasil penjualan sepeda motor curian. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini, termasuk mencari rekan tersangka berinisial G dan pelaku penada barang curiannya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.